duluan mau ada rapat, tapi nanti tolong ada yang wakilnya Pak, siapa tahu ada. Yang pertama ya dari Mbak Agustina ini, dari Dana ini kemungkinan ada peluang Dana bisa mensupport terkait dengan pembiayaan UMKM yang mungkin sebelum ke bank Pak. Barangkali kalau bank kan lebih ketat atau bagaimana ya, nanti mohon direspon. Kemudian yang kedua dari BPDDIY juga ada pembiayaan untuk perempuan. Ini mungkin ada peluang juga untuk dikolaborasikan dengan posko pangan untuk lokal DIY gitu. Pak Asda dari Kalimantan Barat lebih fokus kepada bagaimana mengengage teman-teman kita di pedesaan Kalimantan Barat yang mungkin notabene agak berbeda ya kondisinya daripada di Jawa, dan concernnya beliau juga ini penting terkait dengan pemerataan pembangunan. Nanti mohon direspon peluangnya kalau di Kalimantan Barat bagaimana. Kemudian berikutnya dari Pak Asda Kabupaten Bantul ada dua, mungkin nanti BNI yang mohon direspon peluang untuk linkage Pak. Di beliau punya BPR ya di Kabupaten Bantul, mungkin nggak penyalurannya itu kurnya melalui BPR satu. Yang kedua mungkin lebih didetilkan lagi syarat dan ketentuan KUR kalau ada menerima kredit skema yang lain Pak, apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh. Berikutnya dari Jawa Barat, saya nggak tahu nanti siapa yang bisa merespon terkait dengan apakah Jawa Barat ini punya skema ya. Siap. Apakah ada keringanan lah, nanti akan kurang dari 2 tahun, bisa seperti itu ya, syarat-syaratnya nanti bisa dijelaskan lagi. Terima kasih. Kemudian Jawa Barat sharing terkait dengan mesra dan sekoper cinta ya Bu Karo ya, Bu Yuke. Nanti mohon ada respon juga dari kita apakah provinsi lain juga punya gitu ya. Kemudian Bogor, petaninya masih terjebak rentenir, nanti mohon sharing. Berikutnya dari Sulawesi Tenggara terkait dengan beliau sudah welcome ya dengan program posko pangan, tapi kira-kira peluangnya bagaimana. Tapi sebelum ke para pembicara, saya mohon ada masukan dulu dari Ibu Karolin ya dari Kantar, mungkin singkat padat, kami persilakan. Kesempatannya dan untuk saya khususnya sangat senang sekali sudah dapat diundang mendengarkan semua di sini. Saya tamu karena bicara tadi pagi, tapi tentunya kita semua di sini bisa menyaksikan lah. Saya khususnya bisa melihat bagaimana kemajuan pesat ya yang kita lihat. Kalau kita bandingkan dari kami dulu mulai dengan survei nasional ini tahun 2014, saya turun ke berbagai provinsi dibandingkan dengan sekarang. Berapa tahun kemudian ya, sekarang 8 ya, itu sangat beda Pak Erdi. Jadi sangat senang dan ketika mendengarkan semua program-program ini, dalam hati saya pantesan perubahan itu terjadi gitu, jadi mengkonfirmasi gitu ya. Nah belakangan ini yang memang akhirnya menjadi tren ya yang kita semua bicarakan adalah tentang digitalisasi ya, digitalisasi di keuangan dan platform market ya. Nah, kebetulan kami sedang ada studi-studi tentang ini, khususnya tertarik melihat dampaknya di daerah pedesaan. Tadi sudah disebutkan juga bagaimana pentingnya kita masuk ke daerah pedesaan. Kenapa? Karena pedesaan itu ternyata problemnya masih sama gitu. Jadi digitalisasi tsunami, tapi problem di desa tuh masih sama gitu. Belum berubah Pak Erdi. Bahkan ketika kami melihat marketplace sekarang kan yang agriculture, yang fishery itu kan semua marketplace-nya rame tuh. Katanya udah menjangkau sekian petani, menjangkau sekian nelayan. Tapi mohon maaf Pak Eri, ketika kami turun, ternyata namanya digitalisasi itu baru meng-cater kepada user. Kita sebagai pembeli digital nih gitu. Tapi dari si platform ke UMKM atau mungkin yang apalagi petani, nelayan itu semua masih bisnis as usual, tidak ada digitalisasi. Jadi mungkin saya sangat senang dengar Sahara tadi, ini benar-benar sadar bahwa kita digital itu tools ya,
bahkan boleh dibilang digital financial service itu juga tools gitu. Tapi program yang dihadapi UMKM, yang dihadapi petani nelayan tuh lebih dari sebuah tools aja. Kita bikin tools, ada edukasinya. Itu tuh memang nggak bisa nggak ada gitu. Karena kalau itu nggak ada, tools ini nggak akan ada gunanya gitu. Jadi bahkan akan mubazir dan bahkan akan jadi jadi salah kaprah gitu, karena memang akhirnya daerah pedesaan itu dijadikan target pasar. Jadi memang komplainnya kan dari Kemendes adalah desa-desa kita ini jadi target pasar, semua orang di desa jadi bisa belanja Pak, tapi produk dari desa itu nggak keluar-keluar. Itu dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mumpung masih di sebelahnya Bu Caroline, makasih banyak Bu Caroline sharing. Boleh kasih ke Ibu Sekar dulu mungkin dari TA DPR RI. Kami persilakan singkat padat Bu masukannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya hari ini kami mendapat masukan banyak sekali, terutama karena apa yang fakta-fakta di lapangan tadi kita terkupas dengan sangat detail. Jadi kami sangat berterima kasih dengan semua masukan dan semua usulan-usulan ya yang ada pada hari ini, karena tentu kami juga concern sekali. Ini saya hanya nanti akan memberikan laporan. Jadi concern sekali bahwa tadi ya Bu Sarmila juga sebut bahwa menghadapi nanti ya kita jangan sampai krisis ekonomi seperti dulu-dulu lagi. Jadi kita semua antisipasi, dan salah satu kunci kita dulu sukses melewati krisis ekonomi juga adalah para UMKM kita.